Paling cuma kayak kesel doang sih. Pedesan dia bilang. Iya, benerin aja tuh pesanan lu. Balas, gak bisa balas. Gak bisa dibalas lah. Kita nggak tahu juga nih ngurus siapa nih. Gimana abis lulus kuliah? Baik, walaupun ditinggal sama lu ya, Kal. Bagusnya sih nggak minta-minta ya. Iya. Tapi nggak mungkin dia kan filosofi. Nggak mungkin. Tapi kan Dia kan udah terkenal gara-gara filsuf dia. main dulu. Nah, udah jangan ngapa jadi legem. Oh, ini gibah dulu. Baik, kembali lagi sama gue, Haikal Ramadan di Jawa TV. Pada hari ini, kita bakal kedatangan 2 orang tamu. Nah, tamunya ini sebenarnya kenalan gue juga. Dia yang satu pengusaha, yang satunya dia kerja di salah satu kantor pemerintahan. 2 orang ini emang punya hubungan khusus sama gue. Dia yang satu tuh temen SMA, terus yang satu lagi temen SMP, terus ketemu di kampus bareng-bareng. Kita udah 8 semester. Yang satu telat lulus, sedangkan gue lulus duluan. Biasa emang kalau orang jenius tuh selalu duluan ya. Emang gak enak pas ninggalin mereka, cuman ya mau gimana lagi. Nah, tamu ini kita bakal ngobrol tentang pengalaman kita sendiri, tentang pengalaman kita semenjak sekolah, terus semenjak kita kuliah bareng-bareng. Terus juga kita bakal ngomongin hal-hal yang mungkin nggak penting menurut kalian, tapi penting menurut kita juga. Pertama, bisa saya panggilkan dulu tamu yang pertama, namanya Bambang Triseptian. Silakan Mas Bambang. Gimana kabarnya Mas? Baik bro. Nah Mas Bambang ini yang tadi saya bilang, dia teman SMA saya. Kita SMA di SMA Negeri 4 Bekasi. Kita waktu itu ketemu pas kelas 10, terus kelas 11 kepisah, terus kelas 12 ketemu lagi. Mas Bambang, gimana abis lulus kuliah? Baik, walaupun ditinggal sama lu ya, Kal. Ya mau gimana kalau misalnya ngomong lulus duluan ya. Tapi alhamdulillah sih, sekarang bisnis makanan gua lancar sih. Lancar, alhamdulillah. Nah, langsung kita ke tamu kedua. Ini temen gue juga yang tadi gue bilang. Namanya Mas Sahrul Hidayat. Mas Sahrul silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Mas Sahrul ini temen SMP saya. Meskipun waktu SMP nggak terlalu akrab, cuman pas di kuliah saya lumayan akrab sama dia. Sampai ngekos bareng. Sampai saya tahu dia cara tidurnya bagaimana. Gimana Mas Sahrul, pekerjaan di pemerintahan? Lancar? Lumayan lancar meskipun banyak tunggakan ya soal gaji. Ini Mas Sahrul ini punya peran penting di pemerintahan. Dia pangkatnya ya bisa dibilang lumayan tinggi lah kalau misalnya bagi orang-orang biasa. Nah, jadi pada hari ini kita akan mengobrol tentang kehidupan kita masing-masing. Tapi sebelum itu kalian bisa like dan subscribe dulu video ini supaya kita juga semakin semangat kontennya dan semakin semangat bikin kalian nggak gabut di rumah. Oke, jadi gimana Mas Bambang? Semenjak lulus kuliah apa aja yang dilakuin sih? Gimana cara lo membangun bisnis lo gitu? Awalnya sih gue membangun bisnis gue nih. Pertamanya kayak jual-jualin ke teman-teman dulu nih pasarnya. Habis kayak udah cukup meningkat penjualan gue, baru tuh gue kayak buka gerai. Oh berarti kayak ya. step to step gitu yang langsung lu buka gerai. Tapi sebenarnya lu pas buka bisnis itu kayak ada tantangannya sendiri gitu nggak sih? Kayak misalnya sempat rugi atau gimana gitu? Oh itu pas lagi di awal tuh gue kayak ekspektasi gue tinggi banget nih. Kayak bisa laku semua lah dagangan gue. Yeah. Terus ternyata kayak ngalamin rugi tuh. Kayak awalnya modal gue berapa, jadi nggak balik tuh modalnya. Jadi lu di situ
cara lu bangkit tuh kayak gimana? Kayak misalkan tuh dulu udah rugi banyak tuh. Dari ini sih gue kayak cara bangkitnya tuh kayak penghitungan duit ininya dulu, keuntungan sama kerugian. Kayak biar make sense lah. Kayak misalnya gue menghasilkan berapa barang atau dagangan, gue jualnya juga harus sesuai sama yang gue tuju. Iya. Kalau Mas Harul gimana nih? Kan waktu habis lulus kayaknya meskipun tepat waktu sempat ketunda ya waktu pendaftaran pegawai pemerintahan. Sempat ada apa ya? Halangan lah. Iya. Cuma yang namanya ada halangan pasti ada keberuntungan. Iya. Pas lagi tes itu kenapa soalnya gampang-gampang tes masuk. Ini kayaknya gampang bener kayak gara lu pinter nih kayaknya nih. Bukan masalah apa-apa nih. Ada tips and trick gak sih pas lagi lu ini? Itu lebih ke doa aja sih ya, Bambang. Banyakin doa dulu. Gitu. Terus gimana? Pas lu kerja gitu ada apa namanya kayak misalnya lu kesusahan gitu gara-gara hal tertentu gitu ada nggak sih? Kesusahan sih enggak. Waktu luang mungkin yang banyak. Iya. Karena tugasnya ya udah tugas sehari-hari aja. Biasa aja gitu, mesti nggak ada yang spesial gitu ya. Nah, tadi ngomongin tadi Mas Bambang, tadi kan ada ngomongin ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, itu lu waktu mikirin kayak gitu tuh, gimana sih kok lu bisa berekspektasi sedangkan lu kayak baru buka usaha gitu? Nah, kan sebelum kita buka tuh, kayak kita tuh udah harus ada planning atau rencananya kan. Nah, jadi kayak sebelum rencananya itu tuh gue udah kayak siapin nih, harus gue tuh bisa nih, harus nyampe segini. Tapi ternyata ekspektasi gue tuh salah, gue harus merendahkan ekspektasi gue. Oh, berarti lu kayak perhitungan lu tuh kayak nggak terlalu matang gitu. Di awal, di awal. Pas lagi udah mulai agak dibilang hampir pengen bangkrut lah gitu. Iya. Baru gua ngitung itu harus benar. Tapi gue juga pernah ngalamin, tapi bukan gue yang berekspektasi sih. Jadi kayak begini, gue waktu kerja, gue kan emang kayak megang banyak pos ya di kerjaan gue ya. Jadi ini ada satu pos yang emang gak gue ahliin, tapi tuh nggak entah kenapa orang itu nggak masuk hari itu. Jadi pas hari itu gue suruh megang dua pos gue biasa sama posnya dia. Gue dibilangin sama atasan gue, Kal coba tuh isi kamu tuh pos yang pos yang kosong itu, lu kan kayak bisa ngisi banyak pos tuh. Gue mikir gini, gue bisa tapi kan gue udah sering bilang kalau misalnya pos ini tuh gue nggak bisa tuh, kayak atasan gue tuh mikir gue bisa segala hal apa gimana gitu. Harus ekspektasi tinggi. Iya, kayak meskipun gue bisa ya tapi nggak semua hal gue bisa dong, meskipun kayak gue memang sering ngisi pos-pos yang lainnya, tapi kan ada satu dua hal yang mungkin gue nggak bisa juga di pekerjaan gue kan. Kayak gitu sih, kayak misalnya anjir lah kok bisa sih atasan mikir kalau misalnya ada pos kosong ngasih ke gue mulu gitu. Terus hari itu juga jadi kewalahan kan? Iya. Pos. Kayak kerjaan gue harus gue pegang juga, terus kerjaan yang pos yang kosong harus gue pegang juga. Nah, kayak gue gimana sih cara supaya itu orang nggak terlalu berekspektasi tinggi sama gue gitu? Ya, mungkin bisa ini nama Mas Harul ya. Soalnya kan Mas Harul juga kerja kan di atas. Pemerintah. Kalau dari cerita dulu ya, pengalaman saya tentang ekspektasi itu, ini mungkin mentang-mentang saya kerja di pemerintahan, ya kan. Itu jadi yang pertama orang tua saya, ya yang merembet-merembet ke tetangga deh, pada berekspektasi kalau uang saya itu ada terus. Pada mikir gajinya tinggi kan. Iya. Jadinya ya saudara-saudara, adik, kalau orang tua sih emang kita wajib ya. Iya, wajib. Pada mikirnya saya ada uang terus, jadi kalau ada apa-apa urgensinya ke lu gitu. Iya, gitu. Misalnya yang gak penting-penting banget kayak mainan, top up game adik saya. Misalnya ada apa ya, kalau kotak di FF itu bandel. Iya, bandel 3.000-an, meskipun ini nggak ngomongin soal harga ya. Maksudnya kayak tiap minggu gitu, bang ada bandel nih, saya kadang bete, tapi lebih sering ya kasihan juga sih kalau nggak dikasih nggak enak juga ya. Ada ngadu yang paling adunya sama siapa tuh? Adu ke ibu saya. Terus juga dia udah
sebenarnya dia berusaha dulu sih buat naikin nilai, soalnya kadang saya bikin syarat itu kalau mau ada. Oh, kalau mau di top upin harus ini dulu nilainya segimana gitu. Iya. Dia ada usahanya, terus abis itu minta saya, ya mau nggak mau saya kasih gitu. Selama dia itu menuhin syaratnya dia pokoknya. Kalau untuk tips and tricks syarat, tipsnya deh pokoknya. Iya, tipsnya. Mungkin nggak usah terlalu dipikirin ya tentang ekspektasi orang. Itu kan pikiran orang lain terhadap diri kita kan. Iya. Kalau terlalu dipikirin malah nanti kita yang pusing, kita yang banyak kepikiran, ujung-ujungnya overthinking kan. Gitu betul aja. Sih, betul. Oh iya, kalau tadi kan Mas Sahrul juga membahas ya soal adanya yang harus misalnya nilainya itu harus gede biar dikasih hadiah. Dulu juga, soalnya kayak dulu juga gue pernah kayak orang tua gue berekspektasi kalau gue tuh harus ranking 1. Tapi waktu lu sekolah nih ya? Waktu SMA berarti? Nah, waktu gue SMA kan, gue juga udah pernah cerita. Iya. Nah, tapi kayak pas segitu gue nggak dapet ranking 1 kan. Ranking 1-nya malah temen kita. Iya. Si Ajril tuh emang jalan tuh orang jago banget emang MTK-nya dia tuh. Gue kalah tuh kan. Nah, terus kayak orang tua gue tuh kayak kayak sedikit kayak kecewa lah gue nggak ranking 1. Nah, terus kayak gue bilang buktiin kalau di semester selanjutnya gue akan bisa ranking 1 ngalahin si Ajril itu. Nah, jadi gue kayak mungkin kayak ekspektasi buat ngirimnya mungkin kita kalah nih di semester ini. Nah, di semester depannya gue bisa ngalahin tuh si Ajril sih. Jadi kayak pembuktian aja. Improvisasi diri berarti. Iya. Berarti kalau menurut lo nih gue harus kayak improvisasi diri gue juga gitu supaya bisa ngisi banyak post gue gitu. Ya. Tapi kalau menurut gue sih yang ada kalau begitu kita malah dimanfaatin sama orang lain, bro. Ya, jadi kalau atasan. Iya, jadi atasan kalau misalnya ada apa-apa pasti wah ini orang udah bisa semua post nih. Ya. Kalau ada yang kosong kasih ke dia aja. Gaji masih sama, ngapain gue ngasih orang lain ngisi ini post? Gitu kan biasanya tuh. Tapi kan kita pasti di semester 4 kita juga pernah belajar kan, yang dimana kalau kita mengerjakan sesuatu dan sesuatu tersebut di perusahaan tersebut, nah kayak kitanya sampai lembur gitu kita dapat gaji. Iya sih, lembur tapi kalau emang soal lembur emang gua akuin duitnya lumayan. Ya cuman ya gue juga pasti kan punya keluarga di rumah. Iya. Terus gue juga kan lo tahu gue dari dulu hobi buat main game. Gue ini aja bener-bener kagak bisa main game gue kalau misalnya waktu udah kerjaan gini nih. Bener-bener gak ada waktu. Jadi berkurang waktu luang. Iya. Kayak gini, gue berangkat kerja itu jam 8. Gue tuh udah bangun dari jam 6. Jam 6 mandi, sarapan, lain-lain sampai jam 7. Jam 7 gue jam 7 gue siap-siap, jam 8 gue berangkat. Terus di kerjaan tuh dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu kalau nggak lembur. Nah, terus kalau lembur itu kan bisa 2 jam, 3 jam tuh. Dari jam 5 ketemu jam 8. Gue perjalanan dari kantor ke rumah juga 1 jam. Sampai rumah jam 9. Gue mau main game tidur jam 1 lagi gue. Terus harus bangun pagi lagi. Kan? Iya. Kalau weekend mungkin bisa sih. Cuman kan kadang bos tuh gimana ya? Nggak bisa ngeliat kita libur. Bos tuh kayak ngeliat kita lembur nganggur dikit. Ini tolong kerjain dong. Kita nganggur dikit, ini kerjain dong. Kita mau cuti ini sekalian kerjain ya. Gitu biasanya tuh. Kan juga lebih bagus waktunya buat keluarga sih. Iya. Nah makanya kalau menurut gue sih soal ekspektasi ini. Mungkin kita emang jangan, kayak kita juga harus ngebatasin ekspektasi orang sih. Kayak entah kita obrolin secara keluargaan atau gimana gitu. Supaya orang tuh gak terlalu memberatkan kita juga. Kalau menurut gue sih begitu. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau gue sih kayak gimana ya, ekspektasi tuh ke orang lain tuh atau ke gue sendiri bagus sebenarnya, jadi buat kayak acuan lah, motivasi biar kita semangat. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi jadinya kayak beban kadang-kadang jadi beban di kitanya juga. Terus juga kayak kita harus mengikuti ekspektasi tersebut. Kayak contohnya pas lagi yang lu pada lulus duluan, gue belum lulus. Itu kan kayak gue didorong-dorong sama lu pada, bilang kerjain lah skripsinya, lu doang nih yang belum lulus. Setidaknya tapi sebenarnya tuh gue udah ngerjain, tapi gue masih kayak gagal aja sih bro. Ya berarti bener sih kayak yang tadi gue bilang kan, kita harus ngebatasin untuk ekspektasi orang supaya orang tuh nggak terlalu berharap sama kita kan. Terus soal tadi lu bilang juga kan itu soal ekspektasi kita terhadap diri sendiri. Gue juga pernah waktu itu berekspektasi terhadap diri sendiri.
gue tuh abis kuliah dulu tuh sempet banget gue bener-bener nge-push diri gue buat masuk Akpol. Kuliah tuh. Iya, abis kuliah tuh kan gue lulus waktu itu umur 22-an tuh ya. Nah, masih ada, kata gue masih ada setahun nih buat Akpol tuh, kata gue kan. Gue nge-push tuh, gue olahraga abis-abisan, gue ini. Gue pikir gini, gue udah kumlot, gue masih bisa nih masuk Akpol nih. Gak mungkin enggak, dari kampus gue aja gue kumlot, masa gue masuk Akpol gak bisa, gue mikir gitu tuh. Ternyata gue gagal di mana? Di mana? Di tes SKD. Surat keterampilan tuh, seleksi keterampilan dasar. Wah, bener-bener shock banget gue anjir. Itu kayak, gue mikir, anjir gue di kampus pesan kayak matematika terus kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris itu mumpuni kok gue gagal di sini ya, kata gue. Kayak anjir aku bisa ya. Berarti terlalu semangat terlalu semangat juga tuh, nggak ini banget. Iya. Ya sendiri bagus juga ya. Kayak gue terlalu nge-push buat diri gue buat kayak ayo penuhin target ini. Kecewa di akhir hasilnya kan. Iya. Kalau lu gimana tuh bro, kalau bangkitnya? Kalau gue sempet bingung juga kan, gue sempet setelah itu kan emang jeda dari gue seleksi sama lulus kan cuma 3 bulan. Jadi 3 bulan itu gue penuhin olahraga lain-lain, terus abis seleksi kan gue itu wah, kata gue ini gimana ya, gue udah nggak bisa daftar Akpol lagi kan, udah tahun depan udah 23 gue udah nggak bisa daftar lagi. Gue udah mikir gitu, kata gue aduh, gue mau kerja apaan lagi nih ya, kata gue ya, gue mau daftar akademi udah nggak bisa, lain-lain udah nggak bisa, terus akhirnya gue ngurusin buat kayak nyari kerjaan lah. Gue tuh niatnya sebenarnya nyari kerjaan tuh kayak buat ngisi waktu gue doang, daripada gue stres di rumah kan. Gue akhirnya iseng lah daftar kayak lu, gue abis main game gue coba buka Instagram atau buka itu lowongan begitu, gue coba apply, gue coba bikin CV yang bagus lah, menurut gue bagus, terus gue coba daftar lamar di mana-mana. Alhamdulillahnya dapet tuh perusahaan ini ya, itu alat berat, gue dapet di situ kan. Awalnya gue mikir ini alat berat gajinya job desk gak juga nih? Iya, gue awalnya mikir nih gajinya emang gede sih, cuman gue mikir nih cocok nggak ya sama gue. Soalnya kan gue SMA-nya IPS, terus kuliahnya juga nggak ada teknik-tekniknya. Iya. Terus kata gue kok dapatnya malah di sini. Gue malah ekspektasi gue tuh awalnya gue daftar di Perpusnas, apa nggak di ini BMKG. Iya. Soalnya kan emang gue bukan teknik kan, gue lebih ke orang gitu. Geografi lain-lain. Nah di sini malah gue dapet di teknik. Gue pikir gini, emang sih gue kayak MTK gue emang mumpuni, cuman pasti gue mikir nih pasti MTK teknik sama MTK gue pelajarin pasti beda. Terus oke lah, gue coba ke sana wawancara, terus gue jelasin soal job desk-nya. Ternyata job desk-nya tuh emang gak berat-berat banget sih awal. Oh, lu mampu berarti? Mampu, ya. Sebenarnya nggak mampu sih awalnya, kayak gue coba diri gue buat menuhin ekspektasi itu. Iya. Ekspektasi gue pengen masuk sini, gue penuhin semuanya, jadinya ya udahlah gue terima. Ternyata emang gue bisa, gue mampu, ya udah gue jalanin sampai sekarang gitu sih. Kalau lu dulu sempet nggak sih kayak misalnya pas penugasan gitu di pemerintahan? Kesulitannya? Kalau kesulitannya mungkin kalau lagi jauh dari rumah ya tugasnya. Iya. Misalnya dinas di luar kota, ekspektasi dari atasan gue mampu menyelesaikan itu, ya kan? Ya pokoknya lurus aja deh. Lurus aja. Iya. Sebenarnya tuh kalau pas pertama kalinya itu kan susah banget ya. Apalagi kita nggak tahu daerahnya di mana. Iya. Mau cari makan aja ribet kan, karena kita harus sesuai. Iya. Kayak lu mau makan apa juga belum tentu cocok ya. Iya, bisa makan nasi uduk, semua tahu. Ini suruh makan apa tuh yang bumbu-bumbu pecel, nggak bisa. Apalagi saya kalau tiap pagi orangnya berak mulu. Ya gitu deh. Ini kopi aja berak. Terus pas lagi kan lu sering banget nih ke luar kota ya. Iya. Nah terus kayak lu tuh kayak makanan tadi kan katanya ini. Nah pas lagi milih-milih makannya itu kayak gimana bro? Kalau awal-awal namanya nyesuaiin dulu ya. Paling sering mie sih untuk pagi. Makan mie dulu, makan mie ya.
Di luar kota berarti lu bawa mie mulu tuh. Kan banyak di warung. Di warung dong. Masih lu bawa dari luar? Gila. Kali kan. Ya pokoknya itu mulai dari makanannya, ya kan. Terus juga yang kedua cuacanya. Oh iya, cuaca sih emang beda kan. Pas pulang kampung aja dinginnya kayak apa tahu. Iya. Ada nggak mandi 2 hari. Ya. Kebiasaan. Bukan. Enggak. Lu tuh di kos nggak pernah mandi lu. Ya pokoknya atasan ekspektasinya tinggi aja buat kita gitu. Iya. Cara kita nyesuainya, cara kita ngadepinnya ya beradaptasi. Iya, beradaptasi, belajar sedikit-sedikit. Iya. Sampai akhirnya ya menuhin ekspektasi itu sendiri gitu sampai selesai penugasan gitu. Kalau lu gimana tuh? Kan lu dulu udah buka usaha tuh. Terus lu udah jatuh bangun tuh. Nah, lu sekarang ini kan maksudnya udah mulai stabil nih. Tapi sebenarnya ada nggak sih masalah pas lu mungkin kalau kayak itu kan pas gue buka cabang tuh pasti yang ini sih awal buka cabang tuh masih kayak sepi. Iya. Nah, itu yang ekspektasi yang harus kenapa tuh why? Sebabnya kayak gua udah buka di cabang ini. Iya. Malah pernah ada yang kayak cabang satunya sepi banget yang tapi cabang yang kota lainnya rame banget. Iya. Itu sih paling gua kayak anjir lah. Ini kenapa bisa begini ya? Ya, solusinya lo tutup cabang yang sepi. Enggak dong, kayak gue harus menggunakan diri gue sendiri gitu. Manajemen cabang itu ya. Perdagangan gue gitu. Kayak ini apa nih? Kayak gue biasanya sih ini di setiap inian kios gue tuh kayak ada tempat surat gitu. Kayak buat iniin kekurangannya apa. Ntar jadi kayak pembelinya pada kayak ada jurnal gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada kritikan atau saran itu ntar kita baca. Oh, kotak saran. Iya. Tapi lu tahu apa keluhan pelanggan biasanya paling sih banyak? Jadi pas lagi itu kan gue buka itu setiap bulannya kan minta kotak sarannya. Nah nanti pas lagi yang akhir bulannya gue buka tuh gue lihat. Nah setelah gue lihat tuh biasanya tuh kayak gini, kayak kak kok tempatnya kayak parkirannya masih kecil kak. Oh jadi lu kayak iniin dari pelanggan juga, kayak lu dengerin iniin mereka juga ya. Jadi kayak terus kayak gue pindah lah ke lokasi yang parkiran yang lebih besar gitu, strategis. Jadi mungkin aman sih kalau perdagangan gitu. Tapi kalau buat ini kan lu bisnis makanan kan? Iya. Makanannya itu nggak ada yang di komen apa udah bagus? Oh mungkin kayak gini, kak kepedesan nih. Kan gue jualan seblak nih. Ya lu ngapain pedes-pedes kalau kepedesan gitu aja ya. Padahal dia nulis, tapi kan kita harus terima ya. Iya. Gak boleh kayak paling cuma kayak kesel doang sih. Pedesan dia bilang. Iya. Benerin aja tuh pesanan lu. Balas, gak bisa dibalas. Namanya kita nggak tahu juga nih gue siapa nih. Tapi bisa sih di post lu tuh, lu foto suratnya, tuh kertasnya lewat medsos. Iya, lu post. Nih ada saran begini, lu benerin aja tuh pesanan lu jangan ngomongin sambal gue, mau sambal gue pedes, mau gimana lagi kan? Tapi secara nggak langsung itu juga bisnis marketing juga ya. Iya. Buat lucu-lucuan terus penasaran tempat. Jadi kayak orang, lucu banget sih nih, kemudian tempatnya kayak lu bikin saran aneh-aneh di post lagi nyeleneh gitu kan? Iya. Nah kayak gitu sih. Tapi pernah nggak lu kalau pas lu buka usaha nih? Ada gangguan kayak dari luar gitu, kayak ormas gitu. Nah, lu lahan parkir nih, lu awalnya kan gue pernah ke tempat lu yang di ini tuh Bekasi. Kan itu emang parkir gratis tuh ya. Nah tapi pas gue di Jakarta, emang ada parkir gratis tulisan. Cuman kok ada yang jaga kata gue. Ini ngapain orang jaga kata gue. Ini kan ada tulisan nih parkir gratis gede itu. Oh kalau kayak gitu sih biasanya ini sih yang pas lagi yang waktu. Itu kan lu 2 bulanan yang lalu kan? Iya. Nah pas lagi 2 bulan lalu tuh emang ada yang kayak gitu. Sampai dia masuk ke tempat gua. Kayak kenapa ini tulisan begini? Diituin. Nah habis kayak gua ituin, jelasin lah. Akhirnya gua kayak di yang Jakarta itu kayak bayar inian. Kayak ada tempat orang yang itunya, yang punya, bayar sih harus bayar. Oh kayak iuran gitu? Iya iuran. Jadi kayak pas sekarang sih yang di Jakarta nggak kayak gitu lagi, udah gratis. Tapi berarti lu sekarang setiap lu mau buka cabang lu kayak ngobrolin dulu dong sama ormasnya gitu ya, kita mau buka cabang di sini, terus kira-kira iurannya supaya nggak ada pungutan liar,
berapa gitu. Berarti kayak gitu tiap ini ya, Li. Gue kayak cari tahu dulu lah, Iya. kayak riset. Kalau itu mah gue riset dulu. Daripada kan kadang juga gue sering lihat di IG apa di Facebook itu kan, melihat tempat dagang sepi gara-gara parkir liar gitu juga, kayak kasihan juga yang dagangnya kan ya. Berarti emang harus juga sih kayak begitu supaya orang tuh ngeliat udah jelas sepampang parkir gratis, tapi apa namanya bayar lagi. Jadinya kayak males lah. Kadang juga lu ke Indomaret, gue pengen ke Indomaret cuma ngambil duit tapi kok ditagihin parkir ya, kata gue. Kadang males banget begitu tuh. Iya, mana kagak ada recehan ya. Iya kan, lu ngambil duit paling kecil gocapan. Lu ngasih gocap, pernah gue ngambil duit di Indomaret. Gue ngambil dikit emang mencepek kan, tapi gocapan 2. Gue niatnya itu buat bayar ini COD, buat bayar COD paket kan. Iya. Gue pas pengen balik, gini sama tukang parkirnya, gue kasih gocap, diliatin gue, dipototin aja. Gue bilang, saya ngambil duit doang mas saya ditagihin nggak ada recehan gitu. Akhirnya gue udah nggak usah bayar, tapi itu pokoknya nyolot tuh, anjir kata gue. Anjir lah nih tukang parkir, gue di dalam cuma berapa menit doang, nggak ada 10 menit kata gue. Belanja kagak ditagihin parkir, iya kata gue. Tapi itu masuk ekspektasi juga ya? Iya. Ekspektasi kita datang tuh harus ngasih dia juga. Tapi ngomong-ngomong, lu tau gak sih ekspektasi itu apaan sih? Kalau menurut dari yang gue baca ya, iya. Ada ahli namanya Fromm. Dia tuh berpendapat kalau ekspektasi itu kemungkinan yang terjadi atas tindakan yang kita lakuin. Iya. Jadi singkatnya ekspektasi itu bayangan orang lain untuk diri kita ke depannya berarti ya. Iya. Padahal diri kita nggak belum tentu bisa segitu. Nah, buat penutup, ada nggak ya saran buat dari lu berdua nih supaya kita bisa membatasi lah ekspektasi dari orang lain gitu? Mungkin kalau gue sih biasanya gue kayak omongin kayak gue tuh nggak bisa sampai sini, kayak yang ekspektasi orang lain nih kayak lu harus kayak gini ya, lu harus sukses di umur segini, tapi gue belum bisa sih. Kayak gue bilang, gue omongin sama orang itu kayak gue sorry ya nggak bisa nyampe ekspektasi lu. Oh berarti gitu. Kayak lebih kejujur ke orangnya, kayak misalnya gue nggak bisa menuhin ekspektasi lu karena gue emang nggak semampu itu gitu ya. Kalau lu gimana? Kalau dari gue ya? Iya. Gue pernah denger ahli juga. Iya. Ahli filsafat Ram Gemoy pernah bilang di SW-nya. SW apa? Gue lupa. Kayak bertindak bodoh itu menyenangkan. Gitu loh. Itu kan artinya banyak ya? Iya. Jadi kayak kita pura-pura bodoh padahal kita bisa. Itu kan juga termasuk mengurangi ekspektasi orang lain. Profile, iya, bisa. Terinspirasi sih dari. Tapi emang sih dia tuh bagus banget tuh filsuf, emang gue demen banget sama dia tuh. Gue kadang kalau lewat dia sungkem kadang, kalau lagi nggak males. Iya. Juga nampak. Tapi kadang dia pernah gue ketemu dia, gue sungkem, didiemin doang gue. Sombong. Kadang dia kesibukan main game. Kadang. Ya dia main Magic Chess kayaknya deh. Gua tuh di tembok ini kan, tembok menindra yang tembok belakang. Iya. Gua ketemu di situ tuh. Bagusnya sih nggak minta-minta ya. Iya. Tapi nggak mungkin. Dia iya. Mungkin. Kan dia kan udah terkenal gara-gara filsuf dia. Nah, udah jangan apa jadi legem. Ini gibah dulu. Oke, guys. Gue rasa udah ya segini aja untuk obrolan kita hari ini. Nanti untuk part 2-nya bisa dipantengin terus di YouTube channel kita. Jangan lupa seperti yang gue awal bilang tadi, like dan subscribe video kita supaya kita semakin semangat kontennya dan menghibur kalian yang sedang gabut. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.